Seringkali kekasih Tuhan kita ini bingung ya, Tuhan ini maunya apa sih Tuhan dalam kehidupanku? Orang muda ini bertanya kembali, lalu Tuhan, ketika aku hendak berangkat kerja, mobilku mogok. Waktu aku order makan siang, makanan yang dikirim salah. Lalu Tuhan geleng-geleng kepala, dia bertanya, oke, apalagi yang kamu rasakan? Kemudian pemuda ini berkata, ya itu semua Tuhan yang terjadi hari ini. Kacau banget deh pokoknya. Kemudian Tuhan itu karena baik ya, Tuhan itu selalu baik, dia itu berkata, sorry ya nak, untuk semua yang terjadi hari ini, yang membuatmu bad mood. Aku ceritakan ya apa yang terjadi. Ya, kata anak ini, kata pemuda yang ngomel terus tadi pagi. Lalu Tuhan berkata, waktu kamu terlambat bangun itu, sebenarnya kamu tuh tidak akan bangun lagi. Karena malaikat maut menjemputmu. Tapi aku berkata untuk membiarkan kamu hidup. Karena kamu adalah kepunyaanku. Dan kamu masih memiliki tugas yang belum kamu selesaikan. Pemuda ini terdiam. Lalu Tuhan melanjutkan cerita. Lalu kamu ingat waktu engkau mandi? Kamu berkata pemanas airmu mati? Iya, pemanas airmu memang mati karena kabelnya terbakar. Dan aku tidak membiarkan kamu tersengat aliran listrik. Sebab itu pemanas air itu aku hentikan alirannya. Sebenarnya kamu bisa saja mati kesetrum pagi itu. Pemuda langsung tertunduk merasa malu. Aku lanjutkan, katanya Tuhan. Kamu kan tadi berangkat naik mobil dan mobilmu mogok, betul? Kamu tadi itu ya, lihat enggak kecelakaan truk menabrak pohon di jalan ke arah tempat kerjamu? Pemuda ini menjawab, ya, aku melihatnya. Jalanan begitu macet Tuhan waktu itu. Tuhan menjawab kembali, sebenarnya kamu itu akan mengalami kecelakaan berat karena tertabrak truk saat kamu dalam perjalanan ke tempat kerjamu. Aku meluputkanmu. Pemuda ini langsung malu setengah mati ya kepada Tuhan. Dia berkata, wah terima kasih banyak Tuhan. Sorry, aku tadi ngomel. Satu lagi kata Tuhan, waktu kamu menerima order makanan yang salah, sebenarnya makananmu itu terkontaminasi oleh virus dari hewan karena tempat penyimpanan makanannya tidak bersih. Sehingga aku membuat penjualnya salah membuat makanan yang lain yang diambil dari tempat penyimpanan yang lebih bersih. Pemuda ini langsung berlutut, dia berdoa minta maaf. Maafkan aku Tuhan, aku banyak berkeluh kesah. Tuhan telah menyelamatkan aku hari ini. Kemudian Tuhan yang baik berkata, anakku, semua yang terjadi dalam hidupmu tidak ada yang kebetulan, nak. Semua baik. Kekasih Tuhan, seberapa banyak kita ini seperti pemuda ini. Maunya kita ini hanya mengalami peristiwa yang baik saja. Ketika yang buruk terjadi, kita marah-marah. Padahal semua itu ada maksudnya. Semua itu baik. Ketika kita mengalami berkat Tuhan, itu baik. Ketika kita mengalami sebuah tantangan yang membuat hidupan kita resah, itu baik. Mari kita bercermin dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini tentang semua baik. Kekasih Tuhan, segala sesuatu dalam hidup ini ada asal mulanya. Dan asal mulanya itu semua itu baik. Alkitab itu sudah menjelaskan di kitab Kejadian. Dan bukan kebetulan kalau kitab pertama Alkitab itu adalah Kejadian. Karena memang itulah kejadian atau asal mula kehidupan di bumi. Mari kita lihat apa maksud semua itu baik dari kitab Kejadian. Yang pertama, pada mulanya semua itu baik. Kekasih Tuhan, dalam proses penciptaan, kita dapat melihat betapa baiknya Tuhan. Kita baca ya satu-satu supaya kita sama-sama lebih mengerti. Kejadian 1 ayat yang keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik
lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Coba perhatikan lagi di Kejadian 1 ayat yang ke-10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kita lanjut lagi di Kejadian 1 ayat yang ke-12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Coba kita cek lagi Kejadian 1 ayat yang ke-18. Ya, Kejadian 1 ayat yang ke-18. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Wah, luar biasa ya. Semua baik, semua baik, semua baik. Kejadian 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Lalu apa yang dikatakan Allah? Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 2 ayat lagi, kasih Tuhan. Kejadian 1 ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Yang terakhir, Kejadian 1:31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kekasih Tuhan, lihat, sejak awal Tuhan Yesus itu telah menyediakan semuanya itu baik dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita perhatikan secara runtutan peristiwa atau kronologi penciptaan, manusia itu diciptakan di paling akhir. Manusia itu sudah disediakan semuanya baik. Baru setelah itu Tuhan menciptakan manusia. Saya tidak bisa membayangkan kalau manusia itu tiba-tiba diciptakan di awal. Tidak ada udara, ya kan? Tidak ada makanan. Wah, bentuk kita mungkin tidak ganteng-ganteng, cantik-cantik seperti sekarang ya. Mungkin kita bentuknya kepalanya bobesan karena harus menampung oksigen. Seperti alien itu ya yang di film-film. Tubuhnya kita kurus, kecil karena tidak ada makanan. Begitu juga saya tidak bisa membayangkan ketika masih semuanya itu air, belum terpisah di antara air dari darat dan di udara belum terpisah semua. Kemudian Tuhan menciptakan kita. Coba kira-kira kita ini akan menjadi manusia ikan. Ya kan? Kita punya insang di pinggir pipi kiri, pipi kanan kita. Kita mungkin nggak bisa kelihatan tirus, cantik ya, dagunya kelihatan, wah, good looking, keren ya. Nggak laku itu nanti kekasih Tuhan ya, operasi plastik ya, yang injek dagu supaya lebih lancip. Kenapa? Karena percuma. Mungkin kita ini seperti ikan semua kok. Percuma tuh, nanti Korea-Korea itu semua sia-sia ya, akan menjadi ikan-ikan semua itu ya. Nah, kekasih Tuhan ya, Tuhan itu sudah menyediakan segalanya kepada manusia itu dengan kondisi yang baik. Bahkan manusia sendiri diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Ini sebuah privilege khusus, sebuah kejadian, sebuah hak yang Tuhan berikan kepada kita, sebuah keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita ini diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Artinya begini, ketika Tuhan itu bisa berkreasi, ya, menciptakan alam semesta yang tadinya kosong, kemudian bisa berisi, ya, banyak hal yang bisa bertumbuh, maka Tuhan pun memberikan kita sebuah kemampuan untuk kita bisa berkreasi dalam kehidupan ini. Dulu, masa-masa saya waktu kecil, tidak ada handphone, kekasih Tuhan ya. Semua itu pakai telepon rumah yang ada kabelnya. Kalau telepon itu harus diputar angkanya ya. Diputar, terus nunggu itu angkanya kembali kan. Diputar lagi, nunggu angkanya kembali.
Ya, belum lagi ada telepon koin. Ya, pada waktu itu saya ingat sekali, saya masih bisa mencoba telepon koin. Jadi harus ke tempat telepon umum, berdiri, antri, masukkan koin kecil ya, mungkin 5 rupiah ya, dimasukin, klundung. Ya, katanya sih bisa telepon, ternyata keluar lagi koinnya ya. Saya sampai heran-heran loh, ini kok keluarnya tetap ya. Harusnya dimasukkan, kan keluarnya nambah ya, kekasih Tuhan ya. Kalau gitu kan seneng, kita telepon terus, masukin koin, keluar lagi, dapat uang. Nah, kasih Tuhan lihat, manusia itu bisa berkreasi. Tidak lama setelah itu muncullah handphone. Wah, handphonenya besarnya seperti pisang, kasih Tuhan ya. Tetapi pada waktu itu sudah bangga orang-orang yang memiliki handphone. Kemana-mana bisa menenteng handphone. Bahkan ada handphone yang kuat besarnya seperti batu bata. Waduh, kekasih Tuhan, kalau suruh bawa handphone sebesar batu bata saat ini mana mau, kasih Tuhan ya. Sekarang ini handphonenya slim-slim, dimasuki kantong ya, dimasukkan ke kantong. Sampai karena ringannya handphone bisa jatuh ke toilet loh. Saya itu punya teman handphone tuh ganti berulang kali. Saya tanya, wah, uangmu banyak ya ganti-ganti handphone? Loh, enggak banyak. Kecemplung WC. Ya ampun, kecemplung WC. Ini ditaruh di mana kok bisa kecemplung WC? Ya itulah kasih Tuhan ya. Manusia itu diciptakan Tuhan itu dengan kemampuan yang baik. Kemampuan beradaptasi. Kita kalau panas, kita adaptasinya bagaimana? Biasanya kita pakai baju yang lebih tipis, ya kan? Kita bisa menciptakan fan. Sekarang ada fan yang pakai USB. Loh, kan enak kemana-mana, tinggal dicolokin komputer, fan-nya sudah jalan. Atau tidak perlu pakai colokan komputer, sudah ada baterainya yang bisa dicas. Kita bisa pakai di mana-mana. Wah, luar biasa loh tubuh kita ini kan. Nanti kalau udaranya dingin, kita adaptasinya bagaimana biasanya tubuh kita? Biasanya loh ini ya, kekasih Tuhan, kalau saya udara dingin, adaptasi tubuhnya apa? Makannya tambah banyak. Ya karena apa? Dengan makan yang lebih banyak, saya lebih gemuk, bisa tahan udara dingin ya. Nggak perlu pakai jaket karena kita jaketnya sudah jaket alami, jaket lemak. Ya saya nggak nyindir ya, kasih Tuhan ya. Tapi itu kenyataan. Kadang saya juga seperti itu. Wah, pengennya kalau udara dingin, yang ada di pikiran kita makan apa? Ayo coba. Ya umum ya. Makan bakso. Wah enak ini ya. Ini kalau udara hujan-hujan ini enaknya makan bakso. Ya manusia itu kadang unik juga loh ya, kasih Tuhan ya. Udara dingin, carinya makan yang panas. Ya kan? Tapi kalau udaranya panas, carinya yang dingin-dingin. Loh, apa malaikat ini tidak bingung ya, kasih Tuhan ya? Panas cari dingin, dingin cari panas. Tetapi itu sebetulnya sebuah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kita bayangkan, kasih Tuhan, kalau cuaca kita ini dingin terus, kita ini akan kesulitan makan loh. Ya kan? Padi tidak bertumbuh, sayuran tidak berkembang. Terus kita ini makan apa? Masa setiap hari kita ini makannya es campur? Kan tidak mungkin kan? Udara dingin, terus makanya kita semua makannya dingin-dingin ya. Ikan beku, mungkin gitu ya. Tempe beku. Ya kalau ada tempe, udara dingin mana bisa bertumbuh tempe? Tidak bisa. Lihat kekasih Tuhan. Wah ini yang pertama itu. Semua itu baik. Nah kita masuk ke poin yang kedua. Ketika manusia berdosa, di situ ada kebaikan Tuhan. Nah kalau kita lagi lihat tadi ya, di penciptaan semua itu baik ya, semua itu rapi, semua itu tertata, semua itu ada disiplinnya. Maka ketika manusia berusaha untuk melupakan firman Tuhan, berusaha untuk melupakan atau meninggalkan kebaikan Tuhan, maka manusia itu jatuh dalam dosa. Dia ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Padahal manusia itu sudah diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Ya kebaikannya Tuhan kurang aja ya. Manusia itu merasa kurang aja kebaikan Tuhan. Akhirnya apa? Manusia jatuh dalam dosa. Lalu ketika manusia jatuh dalam dosa, apakah Tuhan langsung membenci manusia itu? Tidak.
Tuhan itu menyatakan apa? Kebaikannya pada manusia. Coba kita baca sama-sama ya. Di Kejadian 3 ayat yang ke-21. Kejadian 3 ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Wow, ini sudah salah, sudah melawan firman Tuhan, sudah berbuat dosa. Di situ tetap ada kebaikan Tuhan. Tuhan bukan hanya saja membuatkan pakaian dari kulit binatang dan istrinya itu, ya kan, untuk Adam dan Hawa, lalu mengenakannya loh kepada mereka. Coba kalau kita ada orang yang bersalah kepada kita, mana mau kita ya membuatkan pakaian atau mengenakannya. Wah, kok seperti itu ya kasih Tuhan, boro-boro mau membuatkan pakaian dan mengenakan. Kita ketemu wajahnya aja sudah mual-mual, betul ya. Gak sudi aku ketemu DE, kan gitu kan ya. Gak tahu DE ku sopo namanya DE. DE. Semua pokoknya mangkel tuh mesti disebut namanya DE. Ya toh. Ganti nama semua. Gak sudi aku ketemu DE. Nah, bukti lainnya, ketika manusia berdosa di situ ada kebaikan Tuhan. Peristiwa Kain membunuh Habil. Bahkan sebelum Kain berbuat dosa dengan membunuh Habil adiknya, Tuhan itu baik loh. Memberi peringatan dulu kepada Kain. Kita baca Kejadian 4 ayat 6 sampai ke 7. Kejadian 4 ayat 6 sampai ke 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Wow, ini manusianya sudah ngintip-ngintip, sudah mau jatuh dalam dosa. Tuhan tuh masih menunjukkan kebaikannya. Bahkan ketika Kain melakukan dosa itu dan akhirnya dihukumkan sama Tuhan, Tuhan tuh tetap ngasih perlindungan sama Kain. Ya, hukuman katanya Kain kepada Tuhan, "Tuhan, hukumanku ini lebih besar loh daripada yang dapat kutanggung." Ya kan? Kain ini dikutuk ya, mengusahakan tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya pada Kain. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Waduh, Kain ini ngomel sama Tuhan, "Tuhan, ya aku sudah salah, tapi hukumanku ini lebih besar daripada yang kutanggung." Tapi lihat firman Tuhan sekali lagi, Tuhan itu baik. Tuhan berkata apa? "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Wow, kasih Tuhan. Lihat, semua itu baik. Semua baik. Kalau kita mengalami masalah saat ini, ada baiknya bagi kita. Supaya apa? Supaya kita waspada bahwa kita ini tidak luput dari dosa. Kalau kita sakit hari ini, itu adalah baik bagi kita. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa sehat itu gratis. Semua diciptakan Tuhan pada mulanya itu baik. Dan sakit itu mahal. Itu sebabnya penting kasih Tuhan untuk kita itu apa? Menjaga kesehatan. Mungkin juga karena kita selama ini merasa benar, terus akhirnya sakit. Ada teman saya ya, itu juga seperti itu ya. Sakit karena tidak sabar. Seringnya marah-marah. Akhirnya dia nggak bisa bekerja dengan baik. Darah tingginya kumat. Akhirnya sakit. Begitu mulai tenang dia, mulai sabar, Tuhan mulai bukakan pintu berkat yang lain. Tuhan mulai pulihkan. Poin yang terakhir tentang semua itu baik. Kebaikan Tuhan itu untuk semua orang. Saya lagi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu untuk semua orang. Di Kejadian dikisahkan tentang Lot diselamatkan. Abraham itu sayang sekali ya untuk kota Sodom dan Gomora itu dihancurkan. Dia tuh ingat di situ tuh ada keluarganya Lot. Lalu Abraham ini bernegosiasi pada Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang, Tuhan masih hancurkan enggak? Tuhan berkata, "Aku tidak akan menghancurkan kalau ada 50 orang benar." Wah, terus Abraham ini tengar-tengar, iya ya, kalau ada, kalau enggak ada gimana? Habis semua. Terus ditawar ya. Wah, ini kalau tawar-menawar, tajik-tajik pasar atom kalah ini sama Abraham ini ya. Tawar di diskon habis-habisan dari 50. Terus turun lagi jadi 45. Turun lagi jadi 40.
turun lagi jadi 30, turun lagi jadi berapa? Jadi 10. Waduh, iki bakul entek iki ya, gono cuane iki. Kekasih Tuhan ya, dari 50.000 ditawar 10.000 sama Abraham ini. Ini jadi ilmu khusus ya. Tapi jangan dipraktekkan ya ke pedagang-pedagang, kasihanilah mereka. Ya. Jadi 50 orang jadi 10 orang. Akhirnya apa? Akhirnya hanya keluarga Lot saja yang terselamatkan. Sebab apa? Sebab kasih Tuhan itu begitu besar akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebetulnya Lot dan istrinya Lot itu ya bisa selamat juga. Tetapi istri Lot itu tidak mau diselamatkan. Ulahnya itu menoleh ke Sodom dan Gomora. Padahal tugasnya itu mudah, bukan? Hanya lari jalan terus, jangan menoleh sampai tiba di tujuan. Begitu juga dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu untuk semua orang, untuk kekasih Tuhan, untuk teman-temannya, untuk saudara-saudaranya, ya, untuk keluarga, untuk anak, semuanya. Tuhan tuh buka besar-besar pintu keselamatan. Syaratnya hanya satu, percaya saja. Kebaikan Tuhan itu untuk semua orang. Semua yang percaya Yesus sebagai juru selamat akan menerima kebaikan Tuhan, akan menerima kehidupan yang kekal. Ini tugas yang mudah untuk percaya. Tetapi seberapa banyak dari kita ini sering tidak percaya akan kemampuannya Tuhan dalam memberikan kebaikan yang melimpah dalam kehidupan kita. Kita ini sudah diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, bukan sesuai dengan sifat binatang loh ya. Tetapi berapa banyak kekasih Tuhan kita itu ketika mengalami masalah tidak datang pada Tuhan dan berdoa, tetapi datangnya kepada sio-sio. Kita mulai bingung dengan sionya kita. Wah, kamu sio apa? Sio ular, sio monyet, sio apa lagi ya? Ayam. Wah, loh, kekasih Tuhan. Kita ini sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, bukan sesuai dengan sifat binatang. Ayo kasih Tuhan, kalau kita saat ini sedang mengalami tantangan yang besar dalam kehidupan kita, ingat, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu pasti memberikan kasih-Nya kepada kita. Bahkan tantangan ini membuat kita harusnya terpacu lebih lagi. Kita bisa koreksi diri. Kita bisa lihat skill kita ini kurangnya apa. Ayo dipacu. Ayo kita cari jalan keluarnya seperti apa dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu bukan orang yang, bukan tipe-tipe pribadi yang membiarkan kita sendiri duduk-duduk kemudian kita sukses. Tuhan untuk memacu kita supaya ayo kamu gerak dong. Kamu harus mengembangkan diri. Kalau ketika kita mulai jalan, kita mengandalkan Tuhan juga. Lihat, Tuhan akan memberikan kebaikan pada kekasih Tuhan, dan semuanya itu baik. Mari kita renungkan ya, refleksi pada hari ini. Semua itu baik. Semua itu baik. Pada mulanya semua itu baik. Bahkan ketika manusia berdosa, di situ tetap ada kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu untuk semua orang. Saat ini saya mengajak kekasih Tuhan yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus. Ayo perbarui komitmen imanmu. Tuhan Yesus itu baik, semua baik. Dan bagi kasih Tuhan yang saat ini mengalami kebaikan Tuhan, ayo kerjakan terus kebaikan Tuhan. Sebarkan kebaikan ini, agar semua orang pun bisa merasakan betapa baiknya Tuhan.